mulai mimpin doa sebelum kita mulai. Dimas, pimpin doa ya. Bisa nggak Dimas? Kalau enggak, yang lain? Saya, Bu. Iya, Dimas, pimpin doa. Jangan Ingat, saya, Bu. siapa dong? Nggak tahu, Bu. Rizky, pimpin doa Rizky. Ini saya pakai 3 device. Ya, yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. 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 Yes, konnichiwa. Genki desu ka? Apa kabar? Genki Hari ini des. Hai, Genki. Hai. masih puasa ya semuanya ya? Ya, Nggak pada lemes kan? Harus tetap semangat ya. Ini sebenarnya Kak, mereka itu bukan lagi jam pelajarannya, jadi ini spesial khusus untuk Kakak. Ya. Kita mau pengen belajar bareng nih. Kita belajar bahasa Jepang dulu ya Kak ya. Saya coba share Iya, screen dulu. Nah, kemarin sinyalnya rada jelek, mudah-mudahan hari ini bagus. Ya. Nah, dari itu baru banyak yang masuk ini. Kalau udah saya share screen, biasanya nggak kelihatan nih yang pada masuk. Nah, ini kelihatan Kak? kelihatan. Nah, oke. Nah, ini bab 22 ya. Bab 22 itu Mai Asa, Gojini, Okimas. Mai Asa itu setiap pagi. Asanya pagi ya. Goji, go-nya itu 5, ji-nya itu jam, ni-nya itu pada atau di ya. Okimasnya itu bangun. Jadi setiap pagi bangun di jam 5 atau setiap pagi bangun pada jam 5 gitu. Jadi ini tentang kebiasaan pagi nih. Kakak biasanya pagi bangun jam berapa nih? Saya manggilnya apa nih? Kak Nurul? Kak Nurul aja. Ah, Nurul. Kalau saya, kalau puasa ini bangunnya jam 3. Kalau di luar Oh, puasa paling 4 ya, karena subuhnya jam 4. oh, berarti Tergantung tergantung subuh pokoknya bangun. gitu ya. Kak Nurul, perkenalan dikit dong sekilas. Oh Kak iya, Nurul kuliah di pakai mana, tinggal di mana gitu. pakai bahasa Indonesia apa kan? Iya, apa bahasa Indonesia aja kan belum pernah belajar bahasa Jepang. Dia pernah belajar bahasa Jepang ya dulu ya. Iya, kelas 1 SMA dulu belajar bahasa Jepang, cuman udah lupa. Paling Hmm. ingetnya watashi, watashi wa Oh, Nurul, Nurul deh. iya bener. Iya, hebat masih ingat. Uh, Bahasa uh, Indonesia juga nggak apa-apa. terus ini ya, nama saya Nurul Maulidia, bisa dipanggil Nurul. Sekarang sedang ambil studi di National Chengkung University, ambil master S2. Mhm. Jurusannya Wow. Biomedical Engineering, gitu. Teknik Hmm, biomedik. Di beasiswa sini ya kak ya? tinggalnya di apa? Ya, alhamdulillah beasiswa dari kampusnya, dan alhamdulillah full beasiswa. Wah, full beasiswa. Aduh, Ina kalau bahasa Jepangnya. Alhamdulillah asik ya kak ya. Di sana tinggal di mana kak? Di sini tinggalnya dulunya di tahun pertama di asrama, tahun keduanya sekarang di apartemen gitu, bareng teman-teman Indonesia. Eh, itu apa di kota apa? Ini di kota Tainan, Oh, bagian selatan, selatan Taiwan gitu ya? bagian selatan Taiwan. Ya, oh gitu ya. Lanjut ya kak ya. Kak, Nasa, Ya,
Nah, apakah yang kamu lakukan di pagi hari setelah pulang sekolah? Biasa melakukan apa? Mari belajar menyebutkan dalam bahasa Jepang. Ya, yang baru masuk bisa diketik namanya di chat ya. Biasanya kalau kakak pagi hari ngapain nih kak? Atau misalnya setelah pulang kuliah, biasanya ngapain? Setelah pulang kuliah biasanya masak ya, masak. Terus makan, habis itu, oh, tapi karena ada lab ya, jadi biasanya sebelum berangkat itu udah masak dulu, habis itu Hmm, ke lab, habis itu kelas, ke lab lagi, iya. habis itu baru pulang, istirahat, Hmm, beribadah. bentar, Bu. Aduh, ya Allah. Kak, di sana musim apa, Kak? Saya sampai bersin bersin. Sekarang sebenarnya sebenarnya masih musim semi ya, Hmm. mirip Jepang kan karena dekat sama Jepang. Sebenarnya Oh, musim semi, ya. cuman udah kerasa kayak mau masuk summer, udah kerasa mau musim panas. Oh, gitu. Ya. Pertama-tama kita belajar kosakata dulu ya. Ini ada kata kerja ya. Ada bangun, okimas, onginori shimas, berdoa, ohal kota bemas, makan, gakko ikimas, pergi ke sekolah. Ini ada e. E-nya itu partikel artinya ke. Kemudian gakode benkyou shimasu ya, belajar di sekolah. Ini pakai D. D-nya itu di, tapi D-nya untuk aktivitas ya, makanya pakai D. Bukan pakai ni. Lanjut, kemudian ada machio bura-bura simas ya, ini pakai O ya, karena macinya itu kota, dia objek. Bura-bura simasnya itu predikat, jadi objek dulu baru predikat. Kemudian ada uci kayak rimas, pulang ke rumah, terebi omimas, menonton televisi, ada game osimas, bermain game. Terakhir ada nemas. Kak, kalau di Taiwan itu kan bahasa Mandarin ya, Kak ya? Iya, bahasa Mandarin. Aduh, Oh, tapi saya belum. nggak belajar. Di sini pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Tapi bisa dikit deh bahasa Mandarin. Enggak. Dikit, ya dikit, dikit aja. Modal buat ke pasar. Oh, modal buat ke pasar. Kalau misalnya bahasa Mandarin itu kan kalau bahasa Jepang objek dulu baru predikat ya. Kalau di Mandarin biasanya sama nggak? Di sini predikat dulu baru objek. Predikat dulu baru objek. Oh, berarti sama kayak Indonesia ya, predikat dulu baru objek gitu ya. Tapi keterangannya biasanya subjek, keterangan, predikat, objek. Subjek, keterangan, predikat, objek. Berarti hampir sama kayak Indonesia ya. Sama nggak sih Kak? Susah nggak sih Kak gitu? Susah karena ini kan tulisannya kan Mandarin ya. Apa? Mm-mm. Beda-beda. Jadi harus ngafalin hurufnya satu-satu gitu. Itu sih Oh yang gitu. Ya, ngapalin hurufnya itu ya yang struggle ya. Ini ada ya yang kan masuk lagi. kanji ya. Oh Kan kayak gitu. di Jepang kan ada kanji juga. Nah, kayak gitu. Hmm. Ya Kak, kita lanjut nih. Ini ada jam ya. Nah, ini ada jam. Nanti kita lihat jamnya ini sebenarnya buat apa sih ya. Ini udah ada ya, ada jam 1 hiji, jam 2 niji, ya seperti itu. Nah, kemudian kalau di Mandarin biasanya angka dulu baru jam atau kalau kayak di Indonesia jam dulu baru angka. Kalau di Indonesia kan jam 1, kalau di Jepang ichichi gitu. Oh ini. Oh angka dulu baru jam. Oh, Jadi angka kayak baru angka jam. dulu baru tanggal, angka dulu baru kayak gitu. Jadi angka dulu. Sebenarnya hampir agak mirip Jepang juga karena kan Taiwan pernah dijajah Jepang ya kalau nggak salah.
Oh iya 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 ya. Tuh ingat nggak ya pelajaran sejarah? Jadi di sini tuh banyak anak-anak yang suka Jepang, banyak banget. Kalau di apa kereta itu biasanya pakai bahasa Jepang juga mereka. Oh gitu. Kakak bisa. Oh Kayak ini pengumuman Jepang. Oh gitu. Oh ini Jepang. Oh udah ini. familiar kan, karena dulu suka anime, jadi tahu oh ini Jepang, oh ini bahasa apa, tahu ini bahasa mana. Oh gitu. Oh, ya Allah. Suka anime apa kak? Naruto, yang waktu kecil-kecil ya, Naruto ini ya, Hmm, kayak gitu. iya. Tapi itu pakai bahasa Jepang nontonnya. Emangnya. Makanya ngerti. Oh ini Jepang. Ini enggak. Kadang, kalau yang film kadang bahasa Jepang kan. Oh gitu. Ya. Terus kadang Tahu. anime yang film-film gitu, yang request teman-teman gitu yang bagus. Gak nyangka ya Allah. S2, Master, dulunya suka Jepang. Oke. Saya juga suka Jepang. Ya, karena saya guru Jepang ya. Lanjut ya, minasan. Ini ada hang. Hang itu artinya 30 menit. Kemudian ini ada goro. Goro itu sekitar. Goro ini sekitar untuk jam ya. Nanti ada lagi sekitar, tapi sekitar untuk jangka waktu gitu. Jadi dibedain kalau di dalam Jepang. Kalau di kita kan sekitar itu atau kira-kira itu cuman ada satu. Kalau di sana ada goro, ada gurai. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada lagunya, lagu Imananji, lagu jam berapa sekarang gitu. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Ichi ni san yon go roku shichi hachi hachi kuju hachi kuju ju ichi ju ni ju ichi ju ni Imananji yoji desu shichi desu fuji desu. Sama nggak Kak di sana angkanya? Beda ya? Beda. Hmm, tapi kayaknya kalau kanjinya sama deh. Ah iya, mirip. Hmm. Kayaknya ya. Tapi ada yang beda kok. Saya lupa. Ah, Lupa iya. kanjinya Oh iya. apa Tapi ya kalau namanya. kanjinya Mandarin ingat Kakak? Lumayan. Tapi kadang masih lihat oh itu. Kayak satu dua Oh, tiga kan tinggal garis-garis gitu. iya Gampang. betul. Satu, dua, tiga tinggal garis-garis. Kak, ini ada percakapan nih, Kak. Saya yang nanya, nanti Kakak yang jawab ya. Latihan dulu Oke. ya. Oke, Nanji Kara, Nanji Made, Shimaska, ya. Saya nanya melakukan suatu hal ya atau suatu kerjaan itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ini karena belakangnya sih Mas, jadi nggak spesifik ya pekerjaannya itu apa gitu, kegiatannya itu aktivitasnya itu apa, nggak spesifik ya. Nah kemudian kakak jawab Ichijikara dari jam 1, Nichimade Shimas. Ya, artinya mengerjakan dari jam 1 sampai jam 2 gitu. Kemudian saya nanya lagi nih, Donogura ya si Naska, kira-kira berapa lama mengerjakannya? Terus kakak jawab, Ichijikang si Mas, ya, mengerjakan selama 1 jam, ya. Ini ada yang di merah-merahin ini kayak partikelnya ya, Donogurai, ya. Kira-kira berapa lama? Nah itu ya. Kalau Karamade ya dari sampai. Kalau Kang itu selama ya. Kang itu untuk perkiraan selama jangka waktu gitu. Ya. Nanti saya ganti nih Kak. Si Masnya jadi Bengkyo si Mas belajar. Kakak belajar dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari jam 8 sampai jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, itu di kampus ya Kak ya? Itu jam ngelap sebenarnya. Iya, Ya di berarti kampus. di kampus ya. Kalau di kampus, abis dari kampus belajar lagi nggak di rumah gitu, Kak? Di apa? Di asrama gitu. Biasanya
jam sebelum tidur ya, berarti jam 9 sampai jam 11. Belajar lagi 2 jam. Mm-mm. Masya Allah, hebat. Ya kita coba ya Kak. Bisa ya. Ah, Hai, Nanji kara shimasu ka? Nanji made shimasu ka? Nanji kara nanji made shimasu ka? ichiji kara ichiji kara nichi made shimasu. Dono gurai shimasu ka? Ichiji kan shimasu. So desu ka, gitu. Gampang nggak sih Kak? Kira-kira belajar bahasa Jepangnya? Menurut kalau masih menurut saya sih gampang karena dulu suka ya. Suka bahasa Jepang ya. Iya. Jadi kalau suka pasti gampang gitu Kak. Nggak juga. Ah, Oke, ini yang part 3 ini Kak. Nih, mainichi nanji ni nemasu ka? Setiap hari jam berapa bangun? Mainichi setiap hari. Nanji ni ya, nan apa? Jinya jam, ni-nya itu tadi pada atau di. Nemasnya itu tidur, Kaknya itu untuk kata tanya gitu. Jam berapa kamu bangun dan tidur setiap hari? Kalau tidur biasanya berarti kakak malam dong ya, jam 11, jam 12 mungkin ya. iya, paling 5 jaman ya. Ah, 5 Ya, jam kak? Kurang gitu, 5 harusnya 8 jaman jam normalnya. ditambah tidur siang. Tidur siang. Tidur siang 1 jam di lab gitu sambil tiduran. Oh, kenapa kak punya kebiasaan tidur siang atau gimana kak? Eh, kebiasaannya orang sini. Jadi Oh mereka gitu. itu biasanya tidur siang kan. Terus kayaknya emang bagus ya tidur siang gitu. Jadi ditiru aja, maksudnya niru aja deh. Tapi kan juga ngantuk juga ya udah. Jadi enak kalau ada tidur siang itu enak. Badan itu jadi Wah, fresh. fresh gitu. Karena ada yang bilang kalau 1 jam tidur siang sama dengan 2 jam tidur malam. Oh gitu, menurut penelitian itu kak? Pernah baca gitu katanya gitu. Makanya iya sih kalau tidur siang itu enak. Kalau nggak salah dalam agama Islam juga ada gitu kak. Oh Ya, iya, tapi saya lupa lagi gitu. Apa ada hadisnya atau ada apanya? Katanya bagus tidur siang itu. Ternyata di sana ini ya diterapkan ya. betul, Saya betul, baru betul banget. tahu. Heeh. Wah, pengetahuan baru nih. Jadi anak-anak kalau tidur siang itu bagus ya. Betul. Siang Walaupun tapi ya, itu siang, bukan bukan sore. sore. Iya. Oke, ini Kak ada percakapannya ya. Kakak sekarang nanya ke saya. Ya, kakak dulu yang Oke. nanya ya. Ini bagian kakak yang nanya. Mai asa nanjini okimaska setiap pagi bangun pada jam berapa? Jadi dari depan ke belakang ke tengah gitu. Nanti saya jawab goji des. Nah, bisa dua ya, bisa goji des yang simple, bisa goji ni okimas. Karena bahasa itu kan fleksibel ya, jadi silakan pilih salah satu aja. Tapi nanti kalau saya jawabnya goji des aja. Kemudian kakak nanya lagi nih, donogurai nemaska berapa lama? Tadi ya donogurai itu berapa lama? Nemasnya itu tidur gitu. Nah, kakak nanya itu, kemudian saya jawab Shichiji Kang Des. Kalau kakak berarti 5 jam aja ya, Goji Kang Des gitu. Oke, Kang. Atau Goji Kang Nemas gitu. Tidur selama kalau Goji kan 5 ya, tidur selama 5 jam. Hai, kita mulai ya Kak ya. Mai asa nanti ni okimasu ka? Goji Des. Do no kurai nemasu ka? Ya. Shichiji Kang Des. Pinter kakak.
Nih, lanjut ya Kak ya. Ini Kakak tanya lagi ya. Maibang Nanjikara Nanjimandene Maska setiap malam dari jam berapa sampai jam berapa tidur gitu. Kemudian nanti saya jawabnya yang bawah aja nih. Jujikara Gojimade Emas ya. Ya Kak, Oke. silakan. Maiban nanti kara nanti madenem nemaska. Jujikara Gojimade Nemas. Berarti kalau kakak dari jam 11 sampai bangun biasanya jam 4 ya. Hmm. Berarti Ju Ichijikara ya jam 4 itu Yojimade Nemas gitu. Ngerti nggak tuh kira-kira? Madenem. Ya, Ngerti. insya Allah. Wah hebat. Kita lanjut ini yang terakhir ya. Tapi belum terakhir ya. Kayo biwa jujini nemaseng desta. Oh, hari Selasa tidak tidur jam 10. Oh, berarti karena hari Selasa mungkin dia begadang gitu. Kakak ada ini, mungkin ada apa ya? Istilahnya kalau dalam bahasa Betul. Indonesianya, ya bukan apa cheating gitu. Harusnya biasanya Lembur. jam 11 sampai jam 4 tidur. Ini karena lagi weekend Deadline. Oh, atau lagi oh, ya, ya, deadline ya. gitu. Oh, kalau lagi weekend malah tidur kan? Tidurnya panjang. Dinikmati tidur panjang 8 jam. Tapi Oh, kalau deadline 3 jam paling. oh 3 jam nggak ngantuk tuh Kak. Ngantuk. Ngantuk itu. Biasanya balas dendam di hari selanjutnya. Oh, balas dendam di hari selanjutnya. Ya. Apakah target kegiatan yang direncanakan dapat tercapai? Ya. Biasanya gimana nih Kak kalau Kak? Target kegiatan Kakak tercapai nggak? Dalam seminggu mungkin atau gimana? Ada yang tergantung ya. Kadang kan tiba-tiba gurunya minta apa, jadi kayak diganti targetannya gitu. Tapi kadang tercapai, kadang tidak tercapai. Oh, kalau nggak tercapai sedih nggak Kak? Ya sedih ya, maksudnya jadinya kan molor ya. Kayak jadinya kan kalau nggak tercapai minggu ini berarti minggu depannya numpuk gitu. Jadi kakak orangnya kayak terorganisir juga gitu ya? Ya pengennya seperti itu. Pengennya seperti itu. Kalau saya termasuk orang yang nggak terorganisir Kak. Hanya melakukan yang terbaik hari ini aja gitu. Hari ini kalau misalnya terlalu mikirin buat besok gimana nih gitu. Kadang untuk hari ini aja bisa berubah untuk besok gitu. Jadi lebih Iya. fleksibel. Kalau saya rencanain soalnya minggu ini kapan ya, minggu ini gitu. Kayak gitu. Gitu. Terus kadang tercapai, kadang enggak. Terus ya kayak emang terlalu overthinking ya, terlalu mikirin. Padahal seharusnya jangan terlalu mikirin yang depan-depan gitu. Ada negatifnya juga sebenarnya. Iya benar, ada negatifnya, ada positifnya. Kalau saya negatifnya yaitu jadi serampangan. Jadi kayak bangun pagi, oh ini saya mau ngapain aja, tek 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 tek, udah, pokoknya the best aja, yang terbaik Bismillah hari ini gitu. Kalau nanti dipikirin, aduh besok saya mau ngapain, gitu. Hai, ada percakapan lagi nih, Kak. Mokuyo biwa do desta ka? Ya, kakak nanya aja ya. Sorry. Mokuyobi ini dia itu hari Kamis ya. Hari Kamis bagaimana? Getsu yobito, suyobito, mokuyobiwa. Goji ni okimasta ya. Jadi bangun pada jam 5 ya.
Dia tuh bangun pada jam 5 tuh hari-hari tertentu. Contohnya Getsuyobi ya. Getsuyobi itu hari Senin, Suyobi hari Rabu, Okuyobi hari Kamis gitu. Di sini ada to itu dan gitu ya. Nah, ini bisa juga di bawahnya tambahin Kayobito, Kinyobiwa hari Selasa dan Jumat ya. Tidak bangun jam 5. Oh, mungkin karena ada sesuatu kah tidak bangun jam 5. Hai Kak yang atas nih. Oke. Mokuyo, Mokuyo wa do desitaka. Desitaka. Ini Mokuyobi. Typo, sayanya typo. Sekali lagi Kak. Oke. Mokuyobi wa do desitaka. Iya. Getsuyobito, Suyobito, Mokuyobi wa Goji ni okimashita. Kayobito, Kinyobi wa Goji ni okimasen deshita. Nah, jadi ini okimashita itu bangun, tapi ada sitanya bentuk lampau. Kalau ini ada seng deshita itu sengnya itu tidak, deshitanya itu lampau gitu ya anak-anak. Jadi bedanya ini lampau positif, pas positif, ini lampau negatif, pas negatif gitu. Ya, terakhir nih kita mau tentang bunka. Udah dibuka belum ya? Oh, belum nih. Ini dia. Nah, jadwal kakak kayak gimana sih, Kak? Kalau ini jadwal apa ya? Biasanya anak Jepang seperti ini jadwalnya. Dia itu bisa sampai 5 bulan ke depan udah punya jadwal, Kak. Luar biasa. Satu semester. Iya, 1 semester. Kalau mereka 1 semester. Kalau kakak kayak gimana jadwalnya? Mau di share screen gantian? Atau gimana? Oh, bisa nggak ya? Saya off Bentar. dulu. Soalnya saya bikin ini kan coba ya. Bisa nggak ya? Pakai apa Saya biasanya, nggak Kak? pakai. Karena saya biasanya pakai Google Meet ya buat nulis schedule. Bisa nggak ya ini? Masa nggak ya? Nah, itu Oh, benar. Ini keliru email. Ini udah tayang udah tayang. kalender. Google Nah, Calendar itu, ini Kak. sebenarnya ini ya ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini bahasa Oke. Mandarin, Kak. Ya, kalau ini sebenarnya ini schedule-nya lab saya. Kalau schedule-nya saya itu ada 4. Ini di open day. Ini aja. Ya lab karena sekarang lagi ini ya alhamdulillah sekarang semester 4. Jadi kuliahnya udah seminar aja. Jadi cuman seminar ini aja. Kalau yang lain itu ya lab working itu yang hampir setengah hari. Terus ada rapat-rapat yang udah di scheduling gitu. Sama diskusi Islamik gitu. Itu aja. Gitu. Itu kalau lab working itu biasanya ngapain aja, Kak? Ini banyak sekali lab workingnya. Meneliti kah atau apa? Oh iya, lab working ini sih mengerjakan tesis sama project gitu. Karena saya ini ya bioelektronik, basicnya program, jadinya pakai komputer aja, jadi nggak eksperimen. Oh, gitu. Jadi ngolah datanya gitu. Ngolah data di komputer gitu ya. Tapi datanya tentang kayak project. Kalau project kakak buat tesis tentang apa, Kak? Kalau project saya, ini saya stop presenting ya. Iya, nggak apa-apa.
kalau proyek saya tentang ini eh, mengklasifikasikan penyakit dari radiografi pundak. Jadi penyakit yang ada di pundak gitu, kayak robekan, ada luka, otot yang luka. Nah, itu didetek pakai gambarnya, diklasifikasiin gambarnya punya penyakit ini apa enggak gitu. Oh. Tapi biasanya karena dia otot ya, jadi biasanya itu di diagnosisnya itu pakai MRI. Cuman karena MRI mahal dan butuh waktu buat kan ngantri ya biasanya. Jadi dokter ngusulnya pakai sinar X, pakai radiografi biasa. Jadi kan nggak kelihatan. Iya. Komputer lah yang akan membaca itu. Wah, Masya Allah. Keren ya anak-anak ya. Keren. Amin. Ya, oh kayak gitu. Ya, pantesan labnya tuh banyak banget. Dulu kakak Ini S1-nya apa, Bu? oh S1-nya fisika Oh, di fisika. ITS. Jadi fisika ITS Surabaya. Ya negeri ya. Ini kalau yang S2-nya negeri juga berarti, Kak? Atau gimana? S2-nya negeri juga. Negeri juga ini. Masya Allah. Keren, 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 keren. Nanti cerita ya, Kak ya. Bentar, ini dikit lagi. Saya bacain aja yang bungka ya. Apa yang kamu lakukan bila ada suatu rencana penting? Pernahkah kamu mengalami kesulitan ketika kamu atau temanmu lupa dengan rencana tersebut? Bagaimana perasaanmu saat itu ketika kamu lupa? Gitu, Kak. Pas kalau lupa apa ya kayak merasa bersalah kalau lupa sama rencana kayak ada janji kayak sama teman gitu kan ya. Ya merasa bersalah sih pastinya. Terus ya gitu kayak merasa bersalah terus kan udah terschedule kok nggak menepati janji gitu jadinya. Jadi minta maaf Tapi sama kalau temen ya? misal ya minta maaf sama teman. Tapi kayak nggak enak banget sih kalau kayak gitu. Tapi biasanya di remind pakai sekarang udah ada sosial media pasti di remind pakai chat ya. Iya. Cuman nggak tahu kenapa kalau HP saya nih kayak udah pakai reminder juga. Remindernya itu ngaret kayak saya. Heran deh, saya herannya gitu. Jadi udah dia remindernya 2 hari kemudian baru muncul. Oh iya. Jadi ya sudahlah. Kalau kakak tapi sering kayak gitu nggak, Kak? Nggak ya, nggak pernah. Alhamdulillah jarang. Bagus, bagus, Alhamdulillah bagus. jarang. Nah, kemudian kan kakak udah buat rencana target ya. eh Bagaimana hasilnya? Biasanya kalau yang udah kakak targetkan, rencanakan itu apakah selalu berhasil atau 50% aja nih terlaksana atau overall good gitu. Yang dari schedule kakak bikin. Kayaknya ada yang overall ada yang sukses, ada yang 50%, ada yang harus diulangin lagi. Beda-beda ya berarti. Beda-beda tergantung. Kadang kan misal buru-buru nih, ternyata ada yang salah satunya ya dan kalau misal salah satu salah ya harus diulang lagi jadi ya diulang lagi gitu. Tapi kakak tetap nggak nyerah ya? Enggak. Semoga enggak. Bismillah. Tuntutan. Nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Kemudian itu kan tadi kakak udah lihat ya agenda seorang siswa SMA di Jepang. Di situ dia nulis jadwal kegiatan selama 1 minggu sebagai berikut.
rencana penting, target keseharian, catatan harian, hal yang sudah dilakukan, target terpenuhi atau tidak, cara melakukan hal tersebut, perasaan saat itu, dan seterusnya. Oh, jika kamu di mana menuliskan hal-hal seperti di atas. Bu, sebentar ya. Teman saya ngajak ngobrol ada sesuatu bentar aja. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya bentar ya. Iya. Bentar. Ya. Oh, it's still to 9 a.m. Morning. Oh yeah. So not tomorrow. Oh. Oh, the professor wants to see. Okay, I'm okay. Sorry. Oh iya. Maaf ya Bu. Udah Bu, udah. Nggak apa-apa. Ini Gitu. ada. Oke. Ya. Schedule-nya SMA tadi. Schedule SMA. Biasanya kakak misalnya, aduh hari ini nggak tercapai nih, aduh hari ini terpenuhi, seneng deh gitu kayak gitu ya tadi ya. Kalau siswa SMA di Jepang, kalau kakak biasanya suka nulis kayak gitu nggak? Ini target aku hari ini apa gitu. Iya, Misalnya. suka. Biar suka kadang kalau nggak ditulis dicat di HP, jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 1 minggu gitu. Ini harus gini gitu. Biasanya saya tulis sih biar apa ya, nggak lupa. Tapi suka nulis buku harian juga nggak gitu Kak? Tentang target kakak atau pencapaian kakak kayak gitu. Kalau buku harian sih enggak ya, karena emang nggak terlalu suka nulis. Tapi kalau misal impian per tahun itu saya tulis. Jadi misalnya tahun ini saya pengennya A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Terus tapi saya bukanya itu kadang 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali gitu. Terus pas saya cek, oh kayak saya lupa sama yang saya tulis. Cuman itu tercapai. Oh ternyata ini tuh impian yang pernah saya impikan ya. Kayak gitu. Tapi itu kayak terjalani gitu. Tapi kadang saya nggak nyadar kalau itu impian saya. Gitu sih. Contohnya apa Kak? Contohnya nih, dulu saya itu jadi setelah lulus S1 saya sempat ngajar jadi guru. Nah, terus saya ya maksudnya ada yang nawarin ini ada lowongan jadi guru gitu. Oh iya, terus ya udah saya apply terus jadi guru lah. Terus saya buka nih buku list impian saya gitu. Oh, ternyata saya pernah nulis pengen jadi guru dan itu tercapai gitu. Tapi kadang kayak ya saya tulis itu kadang kayak numpuk kayak ini impossible gitu, kayak bisa ikut lomba apa kayak gitu, terus lolos sampai misalnya sampai semifinal gitu, kayak itu semua alhamdulillah kan saya tulis sih, tapi saya nggak nyangka kayak nulis yang impossible tapi ya alhamdulillah tercapai gitu tanpa disadari. Ya takdir Allah itu intinya insya Allah setiap impian kita Tuhan akan mengabulkan. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Dan tulislah impian itu teman-teman. Itu termasuk ini kesini juga. Termasuk ke sana juga dituliskan mimpinya gitu Kak? Iya, termasuk nama jurusannya, departemennya gitu. Kampusnya apa? Oh my God. Tapi ya kadang jadi kayak kita tuh nulis impian kita dengan detail gitu Kak. Walaupun itu nggak dibuka setiap hari, tapi kadang kalau kita lihat alam bawah sadar kita itu kayak apa ya istilahnya meinikan kita tuh memproses alam bawah sadar kita tuh memproses impian-impian kita gimana caranya mewujudkannya gitu Kak. Kalau nggak salah pernah lihat itu penelitian gitu ya.
iya itu bener banget kayak bener itu bener banget. Kak, boleh tahu nggak nih sekarang sesi sharing ya, perjalanan kakak dapat beasiswa itu kayak gimana? Terus pas kakak itu berarti kan dulu fisika kok tertarik biomedikal, itu ceritanya gimana? Terus kakak bisa dapat beasiswa itu apa karena nilai kah, rapot kah, atau apa gitu? Ceritain dong kak, kisah sukses kakak. Kalau dibilang sukses kayaknya belum ya. Terus ini Perjalanan, kenapa proses perjalanan? sukses. Eh, ini jadi dulu saya di fisikanya itu ambilnya fisika medis. Jadi kayak ada bidang-bidangnya kan fisika karena dia kan basic ilmu alam. Nah terus karena fisika medis ya udah terus jadi kayak tertariknya sama yang bidang-bidang medis. Nah karena sebenarnya targetannya emang kampus di Taiwan. Jadi saya daftarnya itu banyak kampus di Taiwannya. Cuman 2 sih daftarnya. Cuman yang keterima yang di sini, yang SCKU. Nah, dan emang lebih baik sebenarnya. Kalau dilihat dari rating sih, yang ini lebih baik dari yang saya daftarin satunya. Nah, terus apa namanya? Ambil teknik biomedik itu emang udah saya rancang dari sejak tahun ketiga, Pak ya, tahun ketiga S1. Nah, itu udah saya rancang nanti ambil jurusan apa sih jurusan yang bisa diambil di MCKU yang terkait sama bidang medik gitu. Nah, salah satunya teknik biomedik. Nah, saya daftarnya di sini dulu teknik biomedik sama teknik material. Nah, dua-duanya keterima, dua-duanya dapat beasiswa. Jadinya jadinya saya milih yang mana ya? Alhamdulillah. Terus ya udah saya isi horoin ya karena saya emang sukanya medik ya sudah langsung saya pilih yang teknik biomedik. Nah terus dulu di sininya prosesnya. Jadi sebenarnya saya pengen ke sini itu dapat info dari kakak senior. Jadi kayak dikasih link, terus ya udah saya pelajari linknya apa aja sih yang harus dibutuhin buat ke sini. Nah kalau di Taiwan itu kalau buat internasional itu cuma butuh berkas, alhamdulillahnya berkas-berkas aja, jadi nggak ada tes, nggak ada wawancara. Kalau wawancara itu kayaknya nanti kalau udah keterima ada wawancara sama profesornya. Nah terus waktu itu berkas-berkas termasuk ijazah, transkrip, kayaknya dipertimbangin ya IPK juga dipertimbangin, TOEFL juga dipertimbangin. Cuma TOEFL saya sebenarnya standar standar banget. Terus TOEFL terus study plan sama biografi gitu sih. Terus kayak ya sebenarnya kalau di Taiwan itu sebenarnya emang lumayan gampang ya kalau mau dapat beasiswa dari pihak kampus. Cuman akhir-akhir ini sejak semester kemarin apa ya itu udah diberlakukan per kelas, ada dikelompokin golongan, ada yang penuh, ada yang setengah, ada yang cuman dapat tiap bulan gitu. Kayaknya itu juga nanti tergantung sama track record track TOEFL sama transkrip kayaknya, sama track record di S1-nya, mungkin di biografinya juga dipertimbangin. Sebenarnya kalau saya lihat sih background penelitian kita juga akan dipertimbangkan sama pihak kampus ya terkait beasiswa gitu. Seperti itu. Kakak itu kenapa tertarik sama medis? Apa dulu waktu SMP ini kan anak-anak SMP nih apa udah pengen nih aku kenapa tertarik sama medis karena orang tua aku mungkin dari medis atau gimana? Atau pengen jadi dokter tapi gak keturutan deh.
Oh enggak. Kalau cita-cita sendiri sih dari dulu pengen jadi guru. Terus waktu S1 jadi kayaknya pengen jadi dosen. Nah, terus ambil mediknya itu karena saya suka bidang kesehatan. Kakak saya itu kerja di bidang kesehatan, analis kesehatan laboran gitu. Nah, cita-cita saya itu pengennya buka laboratorium sendiri, kakak saya yang laboran, saya yang menyediakan alat-alatnya kayak gitu. Jadi kayak pengen punya usaha sama kakak di bidang kesehatan gitu. Kakak saya yang bagian lebih ke bidang medisnya, saya yang ke alat-alatnya. Seperti itu pengennya. Jadi karena sebuah cita-cita Amin. yang tidak tercapai, jadi belok gitu ya. Iya, ada teman saya pengen jadi dokter tapi nggak keterima jurusan kedokteran, jadi akhirnya ambil fisika, terus di fisikanya ada bidang medis nih. Nah, terus sekarang dia jadi fisikawan medis. Jadi kayak masih di bidang dekat sama dokter gitu. Seperti itu. Oh gitu, ya. Kak, punya pesan gitu sebelum kita virtual traveling buat anak-anak di sini? Pesannya, jangan takut untuk bermimpi. Tulislah mimpi-mimpimu. Percayalah Tuhan akan mengabulkan semua impianmu di waktu yang tepat. Semangat. Nice, nice. Aduh, kok nggak ada suaranya? Bentar, saya mau pindah dulu. Enggak apa-apa. Oh iya. Admit aja, admit. Ya, ya. Bawa aja, bawa. Ceritanya ini mau syuting, Kak. Kalian mau syuting. Ibu di mana? Di sekolah ya? Iya, lagi di sekolah. Ada acara syuting di sekolah. Kak, Oh, kita Masya mulai Allah. nih ya, Kak, virtual travelingnya ya. Sebelum nanti ditutup oleh closing statement. Pengen lihat Ya, nih di sana kayak gimana sih. ini ya. Oke, bentar ya. Ini perjalanan. Jadi ini lab saya. Saya turun ya. Jadi ini Pelan-pelan aja, Kak. Nanti nggak kelihatan gambar. iya. Kameranya diputar jadi kamera belakang. Oh iya, udah. Ini lab saya. Nah, ini saya di lantai 3 sih ya, Bu. Jadi, aduh sebenarnya ini lab sebelah. Ini lab semua satu lantai ini. Kayak gini. Itu Kayak lantai ini lab berapa, semua. Kak? Lantai berapa? Jadi ini gedung lab sebenarnya. Lantai berapa di sana? Ini lantai 3. Oh, lantai 3. Ini kayak lorong. Lantai 3 saya. Lantai 3. Nah, terus gedung ini emang gedung lab gitu. Oh, saya lupa bawa kartu. Bentar ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Soalnya nggak bisa. Harus pakai akses nanti. Bentar. Kayak kantor ya, kayak. Iya, betul. Tapi ada mainannya. Kayak kantor. Kayak rumah sih, ada microwave. Ada apa namanya, kompor listrik, banyak. Ada kulkasnya juga tadi di sana.
Dia kayak rumah. Itu ada kasur ranjang. Nah, ini lantai 3. Saya turun keluar dulu ya, biar kelihatan semua. Nah, ini apa tangga ya? Kayaknya tangga aja deh, Bu. Ini. Aduh, kakaknya nanti Bentar ini ya. capek nggak turun naik tangga? Capek nggak? Enggak. Oh, enggak. Kalau turun nggak capek, kalau naik yang capek. Nanti naiknya naik lift. Ya Allah kakak. Nggak apa-apa, Bu. Cuma lantai 3 ini. Olahraga. Oh, nah ini lagi emang sprint tapi masa sprint tapi panas. Oh, berapa derajat di sana kak? Sekarang kayaknya 20-an. Soalnya angin. Cuman terik banget. Nah, ini. Gitu. Nah, ini jurusan teknik kimia. Ini jurusan teknik mesin. Kalau gedung saya, ini bukan jurusan saya, cuman ini gedung kumpulan jurusan. Isinya lab semua. Gitu. Oh, gitu. Itu sepeda? Oh ya, ini parkir sepeda. Sepeda semua anak-anak sini pakai sepeda. Bukan pakai motor ya? Ada di sebelah belakang. Yang boleh masuk kampus cuma sepeda. Oh, gitu. Sedangkan kampusnya luas ya kayak? Itu ya luas banget, kayak bisa bangun desa sendiri. Apa namanya? Ini tuh cuman bagian kampus A gitu misal. Nanti sebelah sana ada kayak gedung itu yang putih itu nanti kampus. Ini kampus Sejam, sana kampus Cengkung. Terus sana ada hospitalnya juga. Di sini punya rumah sakit kampus gitu. Ya, sana luas banget. Terus ada yang kompleks per kompleks gitu. Seperti itu. Tadi ada Ayo guide-nya teman-teman. juga ya? Jangan di Taiwan ya. Bisa lewatin dulu. Apa, Bu? Bisa lewatin dulu. Iya. Taiwan Kalau bagus kakak juga kok penelitiannya. Kalau kakak berarti naik sepeda? Iya, naik sepeda. Nah, gitu. Di sini naik sepeda. Berarti beli sepedanya di sana gitu ya kak? Oh, kalau sepeda itu ada pembagian gratis. Ada apa namanya? Ada pembagian sama ini turunan dari senior. Gitu. Jadi ada turunan dari senior. Anginnya kenceng itu ya, benar ya? Iya. Kalau Anginnya lagi. Kalau kayak apartemen tempat tinggal itu dikasih dari ini nggak beasiswanya atau gimana? Kalau apartemen itu bayar sendiri. Jadi per bulan, jadi biaya kuliahnya kan udah gratis. Terus per bulannya dapat beasiswa dari kampus sama dari profesor gitu. Jadi kalau di total ya alhamdulillah cukup banget sih, bisa ditabung. Bisa ditabung juga beasiswanya. Terus itu, nah, jadi itu juga nanti buat makan sama buat akomodasi, sewa apartemen. Gitu. Tergantung mau cari, kalau mau bisa nabung berarti apartemennya yang murah. Kalau mau hidup mewah, apartemen mahal nggak bisa nabung gitu sih. Tapi nggak kerja kan kak, cuma study aja di sana ya, nggak kerja. Iya. Tapi lab-nya kan lab working, jadi kayak serasa kerjanya di lab aja. Karena profesor ngasih beasiswa itu.
Teman-teman nggak nyebutnya sebenarnya bukan beasiswa profesor, tapi gaji dari profesor. Oh, gaji dari profesor. Masya Allah, enak sekali. Ayo ya, yang lain ya, lunasan ya. Cita-citalah setinggi langit. Tuntutlah Iya, ilmu sampai negeri Cina, sampai itu kita negeri Taiwan. kita lagi. Ya, Kak. Closing statement nih, Kak. Sekarang nih, Kak. Closing statement buat kita semua. Apa Buat ya? anak yang masih SMP, aduh kepikiran pengen sampai ke luar negeri. Kenapa nggak di Indonesia aja kuliahnya gitu? Kenapa di luar negeri gitu? Kenapa harus ke luar negeri? Oke. Kenapa? Kalau saran saya, eh, kalau SMA, kan ini SMP ya, semangat buat studi buat masuk ke SMA yang diinginkan, yang difavoritkan. Intinya dia terus belajar sih, belajar sampai paham, biar nanti masuk SMA-nya juga bisa sesuai yang kita inginkan gitu. Nah terus, akhirnya kenceng banget. Nah terus apa? Kalau S1 sarannya sih di Indonesia aja, biar tahu rasanya kuliah S1 di Indonesia. Nah, terus nanti lanjut, kalau bisa lanjut S2 ya, karena udah tahu kan S1 itu udah common banget gitu, udah banyak. Nah, nanti S2-nya harus luar negeri. Karena apa? Karena di luar negeri itu kita bisa sadar gitu, kayak karena penelitiannya, kayak alat-alatnya di sini tuh lebih lebih maju dari di Indonesia, lebih cepat gitu. Karena ketersediaan fasilitasnya juga gitu. Nah, terus lebih kalau dalam bidang agama ya, karena saya muslim, jadi kayak lebih bersyukur, karena ini di negara minoritas, jadi kayak lebih bersyukur banget dulu tinggal di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia kayak bersyukur banget di Indonesia itu kayak udah terfasilitasi semua, makanan halal mudah untuk didapetin. Nah kalau di sini kan susah, kayak intinya kamu belajarlah ke luar negeri, tapi tetaplah kembali ke tanah air, karena Indonesia itu sebenarnya nyaman banget, kayak alamnya, ininya apa, makanannya gitu. Karena pasti di tiap negara rasanya berbeda gitu. Indonesia itu kayak akan apapun ya, kayak akan alamnya, kayak akan makanannya, kayak akan orang-orangnya yang ramah gitu. Jadi di luar negeri itu buat kita belajar cara tahu sistemnya mereka itu kayak gimana sih, kayak memperbaiki karakter kita juga. Ambillah kepribadian yang baik gitu, ambil budayanya yang baik gitu. Nah terus ini teknologinya juga gitu, kita tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah link, sama linknya, cari link sebanyak-banyaknya termasuk luar negeri gitu. Jadi ditunggu kuliah di luar negerinya. Jadi bermimpilah untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jangan takut masalah ekonomi, karena banyak beasiswa. Soalnya jujur background saya sebenarnya bukan dari high class ya, maksudnya yang middle gitu. Jadi kayak materi itu bukan suatu penghalang gitu. Terus jangan jadikan bahasa juga sebagai penghalang, karena kalau kita mau belajar, kita mau berusaha keras, insya Allah kita bisa. Seperti itu teman-teman, semangat. Iya, makasih banyak ya Kak. Mumpung masih SMP, masih punya banyak waktu, ya Kak ya, benar ya Kak ya, banyak Benar. kesempatan. Ayo semangat belajar bahasa Inggris ya, suka bahasa Inggris biar nanti nggak menyesal. Gak menyesal bahasa Inggris. Karena kakak juga TOEFL-nya kurang gitu ya Kak ya. Benar. Cuman Gitu. karena mungkin dilihat kakak bagus background studinya, mungkin perkiraan pas wawancaranya bagus, project studinya gimana gitu, jelas gitu ya kayak. Alhamdulillah ya. Wah, Yang luar penting biasa. mau berusaha.
Mm-mm. Kak, oh ya terakhir nih karena lagi Ramadan. Di sana enak gak Iya, Ramadannya? alhamdulillah karena ini meskipun negara minoritas Taiwan, tapi dia Muslim friendly. Jadi kita setiap kampus itu disediakan prayer room, punya prayer room. Nah, ini alhamdulillah kampus kami kalau prayer room kan kecil ya, nggak cukup lah kalau dibuat jamaah sebanyak muslim yang di sini. Jadi kita dikasih pinjaman ruangan gitu buat beribadah, teraweh, buka puasa bareng gitu. Banyak juga teman-teman yang donasi buat buka puasa, jadi kita biasa buka puasa bareng hampir tiap hari itu ada aja donasi dari teman-teman gitu. Teraweh, terus tadarus bareng, terus kajian online, kajian offline. Banyak di sini muslim friendly, alhamdulillah. Di sana banyak Oh, berarti mahasiswanya, mahasiswa muslimnya. iya, mahasiswa Indonesia lumayan banyak, mahasiswa muslimnya juga lumayan banyak. Terus ini, waktu puasanya lebih lama 1 jam dari Indonesia. Karena masuknya musim panas ya puasanya. Kalau masuk musim dingin puasanya lebih cepat, 1 jam gitu. Berarti harus ini ya, harus belajar puasa lama juga. Ya, harus bisa masak nggak Kak kalau di sana ya? Harus bisa masak. Ya kalau pengen lebih hemat dan lebih yakin sama makanannya itu halal, kalau bisa masak sendiri. Gitu, belajar masak. Hello, ada teman Ya, saya. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Temen Indonesia atau temen luar yang di Taiwan, Kak? Teman Taiwan, teman Hmm, lab. oh iya, Kak, di situ nggak gawat gitu, Kak, coronanya, Apanya orang-orangnya? corona, COVID-nya nggak gawat. COVID-nya, saya nggak pakai masker, berarti nggak. Di sini Taiwan itu, bentar Bu, kok masih ya? Nah, Oh ya, udah. Eh, kalau alhamdulillah ya Taiwan nol cases, lokal nol cases, jadi ada kasusnya itu cuman imported, jadi cuman dari luar masuk, kayak orang luar masuk ke sini, dan itu biasanya udah terdeteksi waktu di karantina gitu. Jadi di sini deket Cina ya, deket banget, tapi dari awal sampai sekarang cuman berapa ya kasusnya, dikit kok ya, kayak nggak sampai 1.000 ya. Cuma yang banyak itu imported case. Alhamdulillah dong, Kak, ya. Nggak banyak kayak di sini, Alhamdulillah. mah. Ya, terus nggak pernah merasakan sekolah dari rumah atau work from home. Jadi ya kadang kok aku nggak pernah online ya gitu. Tapi ketika lihat curahan hati teman-teman yang di Indo, bersyukurlah gitu. Oh ya Allah, ya alhamdulillah masih bisa ketemu teman-teman, masih bisa jalan-jalan gitu. Cuman tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di sini ketat banget. Kalau kalau naik bus, naik kendaraan, naik terus masuk tempat wisata harus pakai masker. Gitu. Oh gitu, wah, masya Allah. Makasih banyak ya Kak, sharingnya ya Kak hari ini ya Kak. Nanti kapan-kapan Sama-sama. kita kolaborasi lagi ya, Insya Allah, insya Allah, insya Allah. sharing lagi pengalamannya. Ya, minasan semua, makasih ya Kak, semuanya ya, Alvino, ini Andri. Ada yang mau nanya nggak nih sebelum saya tutup? Aziz, Darel, Desi, makasih semua ya yang udah gabung ya. Oke. Ya, saya tutup Oke. ya. Assalamualaikum ya Kak. Nanti siapa tahu nanti ketemu lagi di Indonesia. Sayonara. Amin. Sayonara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita dua kan